menggunakan simplex metode dua fase 3 variabel. Di sini dinyatakan minimal yaitu Z sama dengan 10x1 ditambah 4x2 ditambah 4x3. Diketahui itu min x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 3. Lalu ada 3x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 2. Lalu kita buat dalam bentuk barunya min x1 ditambah x2 ditambah x3 minus x1 ditambah a1 sama dengan 3. Lalu 3x1 ditambah x2 ditambah x3 minus x2 ditambah a2 sama dengan 2. Jadi dinyatakan a1 sama dengan 3 ditambah x1 dikurangi x2 dikurangi x3 ditambah x1. Dari hasil yang kedua ini kita ke bawah yaitu A2 sama dengan 2 min 3x1 dikurangi x2 dikurangi x3 ditambah x2. Lanjut ke bawahnya yaitu A1 ditambah A2 sama dengan 5 dikurangi 2 x1 dikurangi 2 x2 ditambah 0 x3 ditambah x1 ditambah x2. Ini ke bawah lagi A sama dengan 5 dikurangi 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 0x3 ditambah x1 ditambah x2 menghasilkan A ditambah 2x1 ditambah 2x2 ditambah 0x3 dikurangi x1 dikurangi x2 sama dengan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurdiansyah dari Sekolah 8 dari kelas TI 23E. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya akan menjelaskan tabel iterasi 1 di mana A1 diperoleh dari X1 X. Lalu yang satunya diperoleh dari X2 nya, X3 nya 1. Terus min 1 diperoleh dari ini. A2 nya yang ini, terus A nya itu yang ini. Selanjutnya setelah kita mendapatkan tabel iterasi 1 yang kita buat ini adalah import. Lalu kita membuat iterasi 3 dengan melakukan membuat garis rumus garis dengan rumus B1 tambah 1/3 kali B2 1/3 kali B2 B3 dikurangi 2/3 kali B2. Lalu didapatkan hasil seperti ini dengan report X1 1/3. Lalu setelah kita mendapatkan report ini, kita balik ke rumus ini lagi untuk mencari iterasi yang ketiga. Assalamualaikum, saya Bojan Nabin. Saya ingin melanjutkan tabel iterasi 4. Hanya kan udah ada semua, berarti sudah optimal di fase pertama. Lanjut ke sini. Min 2x1 tambah x3 setengah min setengah x1 min setengah x2 sama dengan setengah, sehingga x3 sama dengan setengah tambah 2x1 tambah setengah x1 tambah setengah x2, sehingga 2x3 sama dengan 1 tambah 4x x1 tambah x1 tambah x2. Lanjut x1 tambah 2 setengah x1 min setengah x2, sehingga x2 sama dengan 5/2 kurang x1 tambah setengah x1 tambah setengah x2, sehingga 4x2 sama dengan 10 kurang 4 kurang x1 tambah 2x1 tambah 2x2. Lalu x3 x2 nya ini disubstitusikan jadi Z ini 10x1 tambah 4x2 tambah 2x3 sama dengan 10x1 tambah 10 min 4x1 tambah 2x1 tambah 2x2 tambah 1 tambah 4x1 tambah x2 tambah s1 tambah s2 sama dengan 10x1 tambah 3x1 tambah 3x2 tambah 11. Jadi Z kurang 10 x1
kurang 3 S1 kurang 3 S2 sama dengan 11. Hasilkanlah ini. Tabel Z kan udah ada yang negatif atau nol, maka itu adalah solusi optimal. Jadi Z sama dengan 11, X1 nya itu 0, X2 nya itu 5/2, X3 nya itu setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifullah dari kelas TI 23E. Saya di sini akan membawakan salah satu contoh soal metode fase standar, yang dimana maksimal F sama dengan 7 X1 ditambah 6X2 dengan kendala 2X1 ditambah 4X2 kurang dari 16 X1 3X1 ditambah 2X2 kurang dari 12 dan X1 dan X2 lebih besar dari 0 dengan penyelesaian maksimal 7X1 ditambah 6X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan 2X1 ditambah 4X2 ditambah S1 sama dengan 16. 3X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 12. Dari hasil penyelesaian tersebut didapat matriks kanonik, yaitu pada kolom pertama pada baris pertama yaitu 7 6 1 0, baris kedua 2 4 0 1, baris ketiga 3 2 0 0. Dan kemudian kita membuat tabel simplex ya, yaitu pada kolom X1 7 X2 6 S1 1 S2 0, dan di kolom selanjutnya yaitu dimasukkan matriks kanoniknya pada X1 yaitu 2 dan 3, pada kolom X2 yaitu 4 dan 2, kolom S1 0 0, S2 1 0. Kemudian mencari nilai Z, yaitu di sini mohon maaf sebelumnya tidak dicantumkan yang nilai S1 itu 0 dan S2 itu 0. Jadi untuk mencari nilai ZJ itu adalah 7 dikali 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 3 sama dengan 0, dan hasilnya 0. Dan di kolom X2 yaitu 6 dikali 0, 0 dikali 4 hasilnya 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 2 sama dengan 0, dan hasilnya 0. Dan di kolom S1 yaitu 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikalikan 0 sama dengan 0, dan hasilnya 0. Dan di kolom S2 yaitu 0 dikalikan 0 sama dengan 0, 0 dikalikan 0 sama dengan 0, 0 dikalikan 0 sama dengan 0, dan hasilnya 0. Dan kemudian mencari nilai CI dikurangi ZJ, yaitu pada kolom X1 yang pertama CI dikurangi ZJ yaitu 7 dikurangi 0 sama dengan 7,
di kolom X2 yaitu 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Di kolom S1 1 dikurangi 0 sama dengan 1 ya, ini mohon maaf sebelumnya salah penulisan. Dan di kolom S2 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dalam hal ini variabelnya adalah X1 dengan nilai terbesar 7. Di sini kolom tersebut adalah kolom kunci ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya memohon maaf sebelumnya tidak bisa presentasi di papan tulis karena terkendala oleh waktu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abid. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Sarifullah. Langsung kita akan mengonversi elemen kunci dari 3 menjadi 1 dan nilai-nilainya di kolom tersebut menjadi 0. Caranya kita menjadikan semua baris kunci dengan elemen kunci yaitu 3 dibagi menjadi 3. Jadi yang sebelumnya 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 2 dibagi 3 sama dengan 2/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 12 dibagi 3 sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mengubah nilai 2 menjadi 0 dengan menambahkan atau mengurangi kelipatan elemen kunci satuan darinya. Dan operasi yang kita lakukan untuk menjadikan 2 ini 0, kita harus melakukannya pada semua. Sekarang untuk menjadikan 2 ini 0, kita dapat mengkalikan 1 ini dengan 2, lalu menguranginya dari 2 ini ke yang lain. Kita ambil elemen baris 1 dan kalikan. Jadi 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurang 2 dikali 2/3 sama dengan 8/3. Kemudian 1 dikurangi 2 dikalikan 0 sama dengan 1. Kemudian 0 dikurangi 2 dikali 1/3 sama dengan minus 2/3. Kemudian 16 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8. Untuk JJ kita jumlahkan hasil kali koefisien objektif variabel dasar. Jadi 0 dikali 0 ditambah 7 dikali 1 sama dengan hasilnya 7. Kemudian 0 dikali 8/3 ditambah 7 dikali 2/3 sama dengan 14/3. Kemudian 0 dikali 1 ditambah 7 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali minus 2/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 7/3. Kemudian 0 dikali 8 ditambah 7 dikali 4 sama dengan 28. Untuk CJ min JJ baris evaluasi bersih, untuk menghitung CJ min JJ kita harus menghitung baris evaluasi bersih koefisien dikurangi nilai ZZ. Jadi hasilnya tuh 0, 4/3, 0, minus 7/3. Kita mempunyai solusi untuk S1 8, untuk X1 4, dan nilai fungsi tujuannya adalah 28. Namun hal ini belum optimal karena kita masih memiliki nilai positif pada baris evaluasi bersih 4/3.
Jadi untuk solusi optimal setiap CJ min CJ kita harus lebih kecil atau sama dengan 0. Artinya variabel yang memberikan peningkatan pada nilai fungsi tujuan yaitu X2, kan 4/3 adanya di X2. Nah, untuk menentukan baris kunci kita membagi nilai-nilai kolom dengan nilai kolom kunci nilai B dengan nilai kolom kunci positif, dan memiliki baris dengan rasio minimal. Jadi kita hitung dulu nih rasionya. Langsung aja kita S1 nilai rasionya 8 dikali 3/8, jawabannya 3. Jadi kita nilai hitung rasionya dulu. 8 dikalikan 3/8 3/8, jawabannya 3. Kemudian 4 dikali 3/8, jawabannya 6. Jadi kita jadi kalau baris kunci merupakan elemen kunci itu tuh S1 karena nilainya minimum. Kemudian untuk merupakan ini kan disebutnya elemen kunci. Jadi elemen kuncinya itu S1. Ini S1, ini barisnya. Namun kita belum menemukan apa sih elemen kuncinya. Ini kan apa sih, kolom kunci, maaf salah. Ini kolom kunci, ini baris kunci, kita belum menemukan elemen kuncinya. Nah, elemen kunci itu adanya di 8/3 karena dia ada di perpotongan kolom dan baris. Mungkin ini untuk literasi pertama. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk literasi kedua. X2 menggantikan S1. Selanjutnya kita langsung ke perhitungan. Kita ubah elemen kunci menjadi 1. Lalu bagi semua elemen pada kolom kolom S1 dengan 3/8. Jadi 0 dikali 3/8 hasilnya 0. Kemudian 3/8 dikali 3/8 hasilnya 1. Kemudian 3/8 dikalikan 1 hasilnya 3/8. Kemudian 3/8 dikalikan dengan minus 2/3 hasilnya minus 1/4. Dan 3/8 dikalikan 8 hasilnya 3. Selanjutnya kita jadikan kolom ini sebagai kolom satuan dengan membuat entry pada baris 2 menjadi 0. Untuk melakukannya kita mengkalikan baris baru ini dengan 2/3 lalu menguranginya dari baris 2 saat ini. 2 saat ini itu yang sebelumnya literasi pertama. Jadi yang pertama 1 dikurangi 2/3 dikali 0 hasilnya 1. Kemudian 2/3 dikalikan 2/3 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian untuk S1 2/3 dikali 3/8, jawabannya minus 1/4. Untuk S2 1/3 dikurangi 2/3 dikalikan minus 1/4, jawabannya 1/2. Dan untuk kolom B 4 dikurangi 2/3 dikalikan 3 hasilnya 2. Selanjutnya kita hitung nilai ZZ dengan menggantikan 6/7. Hasilnya untuk X1 nya 7, X2 nya 6, S1 nya 1/2, S2 nya 2, dan nilai optimalnya 32. Untuk CJ min CJ nya hasil X1 nya 0, X2 nya 0, S1 nya minus 1/2, S2 nya minus 2. Nah,
setelah itu kita sudah mendapatkan solusi optimal. X1 nya jawabannya 2, X2 nya jawabannya 3, dan S1 S2 0. Nah, nilai fungsi tujuannya 3/2. Terus variabel di CJ min CJ udah sama dengan 0 atau kurang dari 0. Jadi kita tidak perlu lagi membuat iterasi berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.